Atau ilmu pada saudara-saudaraku semuanya. Oke. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin saya. Untuk yang pertama adalah menerapkan pengoperasian mesin gerinda. Yang kedua, mengoperasikan mesin gerinda. Indikator dari pencapaian kompetensi yang ingin saya jelaskan, yang saya sampaikan, yang pertama adalah memahami jenis-jenis mesin gerinda, kemudian memahami bagian dari mesin gerinda, memahami fungsi komponen dari mesin gerinda, kemudian menerapkan parameter mesin gerinda, menunjukkan prosedur penggunaan mesin gerinda, menunjukkan prosedur perawatan mesin gerinda, menunjukkan prosedur keselamatan pekerjaan gerinda. Kemudian indikator yang berikutnya yaitu adalah membuat benda kerja menggunakan gerinda tangan, itu untuk prakteknya, menerapkan KLH3 atau standar keselamatan dalam proses penggerindaan. Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan yaitu dengan kegiatan pembelajaran kelompok dan pembelajaran workshop alat mesin pertanian ini diharapkan peserta didik terlibat aktif dan disiplin dalam kegiatan pembelajaran, mampu bekerja sama, serta toleran dalam kelompok, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, dan memberi saran dan kritik, serta melalui penggalian informasi serta diskusi, siswa dapat memahami jenis-jenis mesin gerinda, kemudian memahami bagiannya, kemudian melalui informasi serta diskusi, siswa dapat memahami fungsi komponen mesin gerinda. Kemudian melalui penggalian informasi, siswa juga dapat menerapkan parameter mesin gerinda. Melalui penggalian informasi, siswa dapat menunjukkan prosedur penggunaan mesin gerinda. Kemudian siswa dapat menunjukkan prosedur perawatan. Siswa juga dapat menunjukkan prosedur keselamatan kerja pada penggunaan mesin gerinda. Kemudian melatih siswa dapat membuat benda kerja menggunakan gerinda tangan dengan baik dan benar. Kemudian melalui latihan ini, siswa dapat diharapkan dapat menerapkan KLH3 atau standar keselamatan kerja dalam penggunaan mesin gerinda dengan baik dan benar. Berikut adalah sedikit cuplikan video yang bisa saudaraku lihat, yaitu adalah
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng untuk mengenal alat-alat atau onderdil yang ada di mesin gerinda. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa fungsi dari satu persatu onderdil yang ada di dalam mesin gerinda. Langsung saja kita simak video berikut ini. Untuk langkah pertama, kita lepas dulu 4 baut yang ada di paling atas. Mungkin semua gerinda sama. Untuk baut ada 4 untuk memperkuat bagian atas. Ini ada gigi belok untuk membelokkan putaran dari angker menuju mata gerinda. Dan yang ini juga ada gigi yang lebih kecil, fungsinya untuk membelokkan putaran yang langsung berhubungan dengan mesin putar atau di dalam mesin gerinda tersebut. Untuk lebih lanjutnya, kita akan lepas 4 baut skrup yang memperkuat top bagian tengah dan top bagian atas sendiri. Oke, langsung saja kita tarik saja keluar. Untuk angkernya biasanya tiap merek itu tidak sama atau berbeda-beda. Nah, itulah tadi gigi yang kecil ada, dan juga ini angkernya. Mungkin sekedar informasi, untuk bearing itu berukuran 52.000. Ya, itu tadi video mungkin sedikit gambaran bagian belakang berupa gerinda mungkin tangan. ini hanya sering kita aplikasi setiap hari. berisikan Di saklar sini tujuannya adalah saudara bisa mengetahui sedikit bagian dan saja. bagaimana cara Jangan lupa untuk kita merawat dari lepas dulu gerinda tangan. saklar. Nah, oke, saudara, saya jelaskan saklar pengertian dari mesin gerinda. belakang. Mesin gerinda adalah alat yang termasuk dalam kategori power tool atau alat yang sangat multifungsi. Mungkin onderdilnya cuma Kemudian dengan peranannya yang sangat penting, gerinda bisa digunakan untuk memotong, mengurus benda. Kemudian mesin ini juga bisa digunakan untuk mengasah benda. Fungsinya berbeda-beda sesuai dengan mesin gerinda kerja saudaraku semuanya. Prinsip mesin gerinda adalah melakukan gerakan berputar. Dengan begitu mesin akan bersentuhan dengan dari awal sampai benda kerja untuk kemudian dilakukan proses pemotongan, pengirisan maupun penajaman. Bersatu kembali. Kemudian jenis-jenis mesin gerinda. Mesin gerinda ini dibagi jadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, tergantung dari jenis dan beragam juga. Berikut adalah jenis-jenis mesin gerinda yang digunakan di berbagai bidang sekedar informasi. Yang pertama adalah gerinda permukaan atau saving grinding machine. Ini biasanya digunakan di industri yang berbau metal ya. Jenis yang pertama ini dirancang untuk membantu operator menciptakan permukaan yang halus dan datar. Cara kerja mesin yang pertama ini adalah dengan menggerakkan bagian meja kerja, dan begitu mesin ini menggerinda permukaan dengan baik. Alat ini bisa dioperasikan secara otomatis maupun secara manual.
Jenis gerinda yang satu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah vertikal, tidak bergetar dengan meja kerja yang berputar saat dipakainya. Kemudian mesin yang satu ini bekerja dengan cara menggerakkan bagian meja bolak-balik. Kita kembalikan lagi. Kemudian ada vertikal yang bagian mejanya bergerak bolak-balik. Jadi manfaat mesin yang satu ini adalah untuk menggerinda benda yang keras dengan permukaan yang lebar, merata dan mungkin yang horizontal dengan meja berputar. Mesin yang dirancang yang digunakan ketika menggerinda permukaan yang rata pada porosnya. Ini biasanya digunakan untuk pada mesin grinding ya. Kemudian untuk horizontal yang bagian mejanya bergerak bolak-balik. Ini mesin ini diciptakan untuk menggerinda benda yang permukaannya menyudut dan rata. Ini biasanya untuk sudut-sudut menyiku ya, saudaraku. Kemudian bisa kita gerinda silindris atau cylindrical gerinda meshing. Ini berikut adalah gerinda yang mempunyai sebagian komponen penting berupa komponen yang terakhir adalah as, sleeve atau mesin poros, bearing, slit, kemudian press bar. Masih ada komponen yang lain yang punya peranan penting dalam gerinda silindris. Gerinda silindris ini sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada gerinda silindris universal, kemudian gerinda silindris luar tanpa enter, kemudian ada gerinda silindris luar, kemudian yang terakhir adalah gerinda silindris dalam. Berikutnya adalah gerinda duduk atau best grinder. Ini biasanya digunakan untuk proses mengasah ya. Jenis gerinda yang satu ini merupakan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan dua jenis gerinda sebelumnya, karena mesin yang satu ini biasanya dipasang di satu meja kerja dengan menggunakan baut. Jenis gerinda ini mempunyai dua buah batu gerinda di sebelah kanan dan kiri yang ada bagian ujungnya. Kemudian fungsi batu ini biasanya untuk mengasah benda kerja dengan ukuran kecil. Misal ada pisau, kemudian mata bor, golok, pisau bubut ya. Mata gerinda yang digunakan permukaan kasar akan dipasang di sebelah kanan dan kiri. Mata gerinda yang permukaannya halus biasanya dipasang di sebelah kanan, tujuannya sebagai mata untuk finishing. Kemudian sehingga nantinya gerinda yang akan mampu melakukan dua fungsi yang sama, fungsi yang berbeda dalam waktu yang sama maksud saya, yaitu yang pertama memotong, kemudian yang terakhir adalah mengasah. Fungsi memotong adalah dilakukan oleh mata gerinda yang kasar, kemudian untuk mata gerinda yang halus ini biasanya akan melakukan fungsi lain untuk pengasahan atau penghalusan. Biasanya matanya lebih lembut ya. Kemudian yang terakhir adalah gerinda tangan ya, seperti yang ada tadi pada video atau hand grinder. Ukuran gerinda yang satu ini juga cukup kecil. Alat ini bisa dipegang serta dioperasikan langsung menggunakan tangan. Meskipun kecil, gerinda tangan ini adalah salah satu alat yang sangat berguna. Anda bisa menggunakan gerinda tangan untuk memotong, kemudian menghaluskan juga bisa, dan juga fleksibel ya, gerakannya fleksibel. Dan juga bisa memotong untuk berbagai bahan, misalnya keramik, logam, kayu, dan berbagai benda lain yang berbeda. Kemudian bagian-bagian gerinda dan fungsinya. Yang pertama ada armatur atau rotor. Kemudian armatur atau rotor ini salah satu komponen yang termasuk dalam bagian mesin-mesin gerinda. Keberadaannya menjadi salah satu proses utama ya, karena ini berupa spool, kemudian gulungan. Pertama ada mesin jenis gerinda tangan. Kemudian pada ujung yang lain terdapat sebuah kolektor atau biasanya disebut brostol ya tadi. Kemudian ada stator, ini bagian yang diam, adalah sebuah bagian yang di dalamnya tidak bergerak pada mesin gerinda tangan pada khususnya. Fungsinya sebagai alat untuk memberikan induksi gerak ya pada armatur. Kemudian ada roda gigi penghubung, tadi seperti pada video yang sebelumnya kami perlihatkan saudaraku ya. Ini merupakan bagian komponen yang berbentuk sepasang dan saling mengait satu sama lain. Kemudian ada bearing, ini biasanya digunakan untuk memperbesar atau memperlancar putaran pada gerinda tangan, difungsikan sebagai lokasi dudukan. Kemudian kabel, ini juga
sebagai instalasi ya dalam gerinda tangan. Kemudian pada gerinda ini adalah mata pisau ya, mata pisau. Ini berbentuk lingkaran dengan piringan pipih, memiliki variasi banyak sekali. Fungsi utamanya dan keberadaannya di bagian mesin gerinda. Kemudian bisa sebagai potong, alat untuk meratakan. Namun sebelum menggunakannya Anda harus direkomendasikan untuk menggali mata-matanya supaya tepat sasaran dan sesuai dengan benda yang akan dilakukan proses penggerindaan. Kemudian ada plank, ini atau dikenal dengan istilah jepit mata gerinda. Fungsi utamanya adalah untuk tempat dudukan mata gerinda atau mata batu. Lokasinya berada di bagian ujung dari sebuah lubang untuk kunci ya. Kemudian ada saklar, ini pastinya sebagai penghubung arus listrik dengan mesin gerinda. Jangan lupa saudaraku, ketika menggunakan mesin gerinda ini maka kita perlu adanya pelindung atau APD ya. Pelindung memiliki fungsi agar dapat mengarahkan percikan yang terjadi pada gesekan antara benda kerja dengan mata gerinda, sehingga tangan Anda akan lebih aman dari kemungkinan terbakar. Selain itu, arahnya juga tidak mengenai mata, yang juga seharusnya menggunakan kacamata agar tidak terjadi kecelakaan kerja ya. Kita biasanya menyebutkan APD atau alat pelindung diri. Sebetulnya pada penggunaan mesin gerinda ini untuk APD kita tidak hanya kacamata ataupun pelindung pada mesin gerinda itu sendiri, namun ada berbagai macam, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian itulah tadi beberapa bagian dari mesin gerinda dan komponen utama. Kemudian ini adalah parameter mesin gerinda yang tadi mau saya sampaikan. Yang dimaksud parameter pemotongan pada mesin gerinda datar adalah informasi berupa dasar perhitungan rumus, tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan maupun penyayatan pada mesin gerinda datar. Yang dimaksud di sini, jadi kapasitas atau kemampuan gerinda itu melakukan pemotongan, penghalusan, ataupun pengasahan pada gerinda kerja. Dengan parameter ini kita dapat tahu seberapa lama kita melakukan penggerindaan dan seberapa butuh proses ya untuk melakukan penggerindaan ini, karena di situ nanti berapa kemampuan pemakanannya di situ akan dijelaskan. Nah, ini prosedur penggunaan gerinda. Yang pertama, hidupkan lampu penerangan ya. Sebelum melakukan penggerindaan ini butuh penerangan yang cukup karena sangat berisiko ya, untuk memastikan ukuran dan ketepatan penggerindaan. Pastikan mesin gerinda dan batu gerinda dalam keadaan baik, tidak ada pecah dan sebagainya ya. Kemudian kata pelindung harus terpasang dengan baik pada mesin gerinda. Sesuaikan jarak antara batu gerinda dengan landasan. Kemudian tombol start pada mesin gerinda. Kemudian tunggu sampai putaran mesin berjalan normal ya. Pada prinsip kerjanya mesin gerinda ini bekerja secara berputar. Jadi berputarnya secara pelan-pelan, kemudian baru berputar secara normal. Dan apabila mesin gerinda ini digunakan sebelum putarannya normal, biasanya akan menyebabkan terjadinya terbakar pada armatur ya, atau mesin gerinda itu sendiri. Jadi mengalami konslet beban lah istilahnya. Kemudian pakai alat pelindung muka atau face shield, biasanya kacamata ya maupun pelindung wajah, supaya apa, ketika terjadi percikan dari geram hasil penggerindaan tidak mengenai bagian daripada tubuh kita. Selain itu juga terutama mata ya. Kemudian gunakan face shield untuk memegang benda yang kecil. Kemudian tekan tombol stop, tombol stop setelah selesai melakukan pekerjaan penggerindaan. Kemudian tunggu sampai mesin benar-benar berhenti berputar. Lepaskan kabel atau mesin ke outlet. Jangan lupa ketika kita baru selesai menggerinda, itu biasanya benda kerja bersifat panas. Jadi kita butuh APD berupa sarung tangan juga. Ini prosedur keselamatan kerja pada
pekerjaan gerinda ya. Jadi untuk prosedur keselamatan kerja perlu diperhatikan mengingat putaran gerinda ini sangat tinggi yang digunakan pada kerja gerinda. Beberapa langkah keselamatan kerja diantaranya yaitu gunakan kacamata kerja setiap saat. Jadi pada saat kita melakukan penggerindahan ini butuh kacamata tentu ya, untuk melindungi mata kita. Kemudian meskipun sudah tersedia penutup kaca pada roda gerinda, namun penggunaan kacamata ini penting karena apa? Arah dari percikan geram itu tidak menentu, nah saudaraku. Jadi kita perlu ekstra hati-hati. Kemudian selalu periksa kondisi roda gerinda dari keretakan. Ini juga perlu penting ya, karena pada saat melakukan penggerindahan itu mata gerinda atau pisau gerinda itu sendiri mengalami beban berlebih, panas, kemudian biasanya dia akan tergerus dan patah. Itu sangat berbahaya jika mengenai sebagian daripada tubuh kita. Jadi apabila batu gerinda ini mengalami pecah, maka dia kinerjanya tidak stabil atau oleng ya, terutama pada penggunaan gerinda tangan. Kemudian ketuk roda gerinda sesuai dengan tangkai obeng ya. Bila suaranya nyaring berarti baik. Kemudian juga kecepatan gerinda sesuai dengan ketentuan tabel pada saat mesin kerja tersebut bekerja. Maksudnya gini, ini biasanya digunakan untuk mesin gerinda meja ya, atau mesin gerinda yang panjang itu. Biasanya kita melakukan penggerindaan itu harus menyetel seberapa kuat putaran mesin yang dibutuhkan sesuai dengan kekerasan benda yang akan kita lakukan pekerjaan penggerindaan. Nah, kemudian peralatan yang lain sudah dipakai dalam posisi benar, dipastikan. Kemudian gunakan roda gerinda yang sesuai dengan benda kerja seperti tadi yang saya sebutkan saudaraku. Jadi benda kerjanya keras, ini lunak, kemudian mau penggerinda halus atau kasar, itu mata gerindanya berbeda saudara. Kemudian kemungkinan akan tertekan kerusakan gerinda. Kemudian ketika mengasah roda gerinda atau dash pusing, pastikan intan mengasah terletak pada sisi yang kuat dan benar. Jadi ini merupakan salah satu di mana SOP menggunakan gerinda itu dengan baik dan benar. Kemudian jangan lupa saudaraku, selain kita tahu SOP penggunaan dari setiap mesin gerinda, kita menyesuaikan dengan tabelnya. Kita sudah menggunakan APD yang berupa kacamata, kemudian helm, penutup mulut ataupun masker untuk menghindari geram itu masuk pada sistem saluran pernapasan kita. Kita juga menggunakan baju pelindung diri, apron maupun sepatu kerja dan sarung tangannya. Kemudian tidak lupa yang terakhir adalah jangan tinggalkan mesin gerinda dalam keadaan hidup ya. Pastikan mesin gerinda sudah mati pada saat meninggalkannya, karena bahaya ya. Oke, itu adalah prosedur keselamatan kerja pada pekerjaan gerinda. Terima kasih saudaraku. Berikut adalah materi tentang mesin gerinda. Semoga saja bermanfaat pada saudaraku semuanya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.